Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Nurmaliza. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang relasi dan bagaimana cara menyatakan relasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Kita mulai. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan mampu memahami maksud dari fungsi, kemudian memahami istilah domain, kodomain, dan range, lalu memahami maksud dari notasi fungsi, mampu membedakan antara relasi dan fungsi, dan mampu menyelesaikan soal-soal terkait konsep fungsi. Oke, kita masuk kepada definisi fungsi. Fungsi dapat juga disebut dengan pemetaan. Adapun definisi dari fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, jadi fungsi ini mempunyai aturan khusus. Nanti kita lihat apa aturan khususnya. Nah, istilah-istilah dalam materi fungsi ada domain atau daerah asal, yaitu himpunan yang berada di sebelah kiri atau kurva yang berwarna biru ini. Kemudian ada kodomain atau daerah kawan, yaitu himpunan yang berada di sebelah kanan, dan range atau daerah hasil, yaitu kurva yang berwarna pink di sini. Contohnya, di sini ada himpunan X dan himpunan Y. Anggota himpunan X adalah A, B, C, dan D. Anggota himpunan E dan P, I, R, dan kita tentukan domainnya yang mana. Domainnya adalah himpunan yang berada di sebelah kiri, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan kodomainnya adalah himpunan yang berada di sebelah kanan, yaitu P, Q, R, dan S. Untuk daerah hasilnya adalah anggota himpunan yang berada di sebelah kanan atau anggota himpunan Y yang mempunyai pasangan di himpunan X. Jadi, range-nya adalah P, Q, dan R. Kita lanjut pada lambang atau notasi fungsi. Suatu fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, bisa dengan F, G, H, dan lain sebagainya. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke B dinotasikan sebagai F.2 A besar panah B. Jadi himpunan itu dituliskan dengan huruf besar. Nah, sedangkan fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai berikut, yaitu F.2X panah Y. Jadi anggota himpunan itu ditulis dengan huruf kecil, sedangkan untuk himpunannya sendiri itu dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, untuk lebih memahami yang ini, kita perhatikan gambar di sini. Jadi dikatakan fungsi F yang memetakan anggota himpunan A. Nah, di sini anggota himpunan A adalah X ke anggota himpunan B. Anggota himpunan B-nya adalah Y. Jadi X dipetakan ke Y. Seperti ini gambarnya. Dan notasinya adalah F.2X panah Y. Dibaca F memetakan X ke Y. Maka Y merupakan peta dari X oleh F. Dan selanjutnya Y merupakan bayangan dari X. Dituliskan menjadi Y sama dengan Fx. Yang dibaca Y sama dengan F dari X, digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Nah, ilustrasi diagram panah sebuah fungsi. Di sini ada 3 diagram panah. Yang manakah yang merupakan relasi? Nah, definisi sebelumnya bahwa relasi adalah hubungan yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kita lihat. Yang pertama, di sini setiap anggota himpunan A itu mempunyai relasi ke B. Bedanya A3 itu punya 2 pasangan di B. Nah, yang ini A3-nya tidak mempunyai pasangan. Nah, yang ketiga ini setiap anggota di A tepat punya 1 pasangan. Jadi yang mana relasi? Nah, ketiganya adalah relasi. Karena setiap diagram panah ini dia sudah mempunyai relasi. Jadi walaupun 2 himpunan itu punya 1 relasi, nah itu sudah dikatakan relasi. Bedanya dengan fungsi itu punya aturan khusus.
Nah, aturan khususnya itu kita lihat dulu yang di sini. Di sini tadi dikatakan bahwa ini adalah relasi. Apakah ini fungsi? Di sini A3-nya punya dua pasangan di himpunan B. Ini bukan merupakan fungsi karena A3 punya dua pasangan. Jadi ini adalah relasi tapi bukan fungsi. Nah, yang kedua ini A3 tidak mempunyai pasangan. Jadi ini adalah relasi tapi juga bukan fungsi. Nah, bagaimana dengan yang ketiga ini? Yang ketiga ini kan semua himpunan A punya tepat satu pasangan di B. Jadi yang ini adalah relasi dan juga merupakan fungsi. Nah, dari ketiga ini maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwa suatu relasi dapat dikatakan fungsi apabila setiap anggota himpunan asal memiliki tepat satu pasangan pada himpunan tujuan. Nah, contohnya seperti ini. Kita lanjutkan. Setiap fungsi atau suatu fungsi dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Contohnya, diketahui himpunan P adalah 4, 9, 25, dan 49, dan himpunan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Relasi dari P ke Q menyatakan kuadrat dari. Pertanyaannya, buatlah diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Solusinya, untuk diagram panah, nah himpunan P tadi kan anggotanya 4, 9, 25, dan 49. Sedangkan Q anggotanya 1 sampai dengan 7. Relasinya kuadrat dari. Kita lihat 4. 4 kuadrat dari berapa? 4 adalah kuadrat dari 2. Jadi 4 dihubungkan ke 2. Nah, 9 kuadrat dari 3. 25 kuadrat dari 5. 49 kuadrat dari 7. Nah, seperti ini diagram panahnya. Kita lanjutkan pada diagram kartesius. Di sini sumbu X merupakan himpunan P, jadi 4, 9, 25, dan 49. Dan sumbu Y-nya merupakan himpunan Q, yaitu 1 sampai dengan 7. Relasinya tadi adalah kuadrat dari. Jadi 4 dihubungkan ke 2 dengan, di sini ada titiknya, 4, 2. Jadi ketemu titik di sini. Kemudian ada 4, 9 ke 3. 9 kuadrat dari 3. Ada titiknya di sini. Begitu juga dengan 25 dan 49. Nah, seperti inilah diagram kartesius. Untuk himpunan pasangan berurutannya, R sama dengan 4,2, 9,3, 25,5, dan 49,7. Dapat dilihat dari diagram panah atau diagram kartesiusnya. Selanjutnya, banyak fungsi atau pemetaan dari dua himpunan. Jika NA sama dengan A dan NB sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah B pangkat A, dan himpunan B ke A adalah A pangkat B. Contohnya, diketahui P sama dengan 2, 3, dan himpunan Q A, B, C. Banyak himpunannya dari A ke B. Kemungkinan yang pertama, 2 dan 3 dihubungkan ke A. Kemudian kemungkinan kedua, 2 dan 3 dihubungkan ke B. Kemungkinan ketiga, 2 dan 3 dihubungkan ke C. Kemungkinan keempat, 2 dihubungkan ke A, 3 dihubungkan ke B. Kemungkinan kelima, 2 dihubungkan ke A, 3 dihubungkan ke C. Kemungkinan keenam, 2 dihubungkan ke B, sedangkan 3 dihubungkan ke C. Kemungkinan ketujuh, 2-nya dihubungkan ke C, 3-nya dihubungkan ke A. Kemungkinan ke-8, 2 dihubungkan ke B, 3 dihubungkan ke A. Dan kemungkinan ke-9, 2 dihubungkan ke C, 3 dihubungkan ke B. Nah, di sini ada 9 kemungkinan. Jadi banyaknya peta dari himpunan A ke B yang mungkin ada 9, atau rumusnya B pangkat A. Jadi 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, jika ditanya banyak himpunan dari
B ke A atau himpunan dari Q ke P, jadinya 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ada 8 peta yang mungkin dari P ke Q. Jika ditanya banyak himpunan peta yang mungkin dari P ke Q. Seperti itu. Selanjutnya, tabel banyak pemetaan. Nah, di sini ada banyak himpunan A, misalkan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian banyak himpunan B dari 1, 3, 4, 2, 1, dan seterusnya. Jika ditanyakan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, rumusnya adalah yang kanan dipangkatkan yang kiri. Jadinya 3 pangkat 1 sama dengan 3. 4 pangkat 2 sama dengan 16, dan seterusnya. Nah, jika ditanyakan banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A, rumusnya adalah yang kanan pangkat dengan yang kiri. Jadinya, misalkan yang ini 4 dan 2, jadinya 2 dipangkat 4 sama dengan 16. Ini 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Nah, sekian itu tadi penjelasan saya tentang fungsi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.